Bab 106, segalanya menjadi menarik sekarang awalnya, rekor baru pada prasasti 10 formasi bukanlah sesuatu yang akan dikhawatirkan oleh murid percobaan dari 5 puncak. Itu karena semua orang tahu bahwa itu pasti telah dilanggar oleh Zhong Wen dan karena itu, mereka sudah terbiasa. Namun, ketika mereka mendengar bahwa rekor baru itu dipecahkan oleh seorang murid misterius yang tidak dikenal, itu membangkitkan rasa ingin tahu semua orang. Setelah itu, berita menyebar tentang bagaimana Zhong Wen telah kembali untuk menantang pagoda sekali lagi tetapi dia masih kalah dari penantang misterius itu. Saat ini, itu adalah upaya ketiganya dan hasilnya tidak diketahui. Bentrokan antara dua jenius teratas Arrai Peak mirip dengan akhir tahun Arrai Peak yang dimajukan. Bukan hanya murid percobaan muda dan ingin tahu yang tertarik, bahkan 5 master puncak T dengan sedikit rasa ingin tahu. Jumlah orang yang berkumpul sebelum pagoda 10 formasi meningkat seiring berjalannya waktu. Selain Arrai Peak, murid dari 4 puncak lainnya juga datang untuk menyaksikan hasil akhir. Dipimpin oleh Feng Haoyu, sekelompok talenta dari Spirit Peak tiba. Sedikit lemak ada di antara mereka. Setelah 3 bulan, sedikit lemak sudah berada di puncak kondensasi Ki level 8. Penampilan Leng Rou menyebabkan kegemparan besar karena banyak murid mengalihkan pandangan mereka ke arah keindahan sedingin es ini. Dalam waktu kurang dari setahun, dia dianggap oleh cukup banyak orang sebagai kecantikan teratas dari kelima puncak. Bukan hanya karena penampilannya, itu juga karena dia sangat kuat. Saat ini, dia sama dengan Feng Haoyu di puncak kondensasi Ki level 9. Dia adalah pesaing terbesarnya untuk pertemuan akhir tahun Spirit Peak. Lebih dari itu, Leng Rou telah menunjukkan bakat yang mengejutkan dalam kerajinan jimat. Dia juga memiliki peluang besar untuk mengambil tempat nomor 1 di akhir tahun Talisman Peak. Murid Elixir, Talisman, dan Weapon Peak telah tiba untuk menonton pertunjukan bersama Sui Yi dan yang lainnya di antara mereka. Masih ada 3 bulan tersisa untuk menghadapi akhir tahun. Tantangan pagoda 10 formasi ini mungkin merupakan peristiwa terbesar di kelima puncak sampai saat itu. Dalam sekejap mata, hari ketiga sudah setengah berlalu. Saat senja tiba, pagoda 10 formasi level 5 menyala, menunjukkan bahwa Zhong Wen akan menantang level 6 sekali lagi. Jika dia bisa menyelesaikan level 6 dalam waktu 1 jam, dia akan bisa merebut kembali kehormatannya sebagai Arrai Peak nomor 1. Si gendut kecil menerobos kerumunan untuk sampai ke Sui Yi dan berbisik, "Kakak Sui, mengapa aku tidak melihat kakak sama sekali baru-baru ini? Aku juga tidak melihatnya selama beberapa hari sekarang. Tapi saya pikir semuanya akan baik-baik saja, jangan khawatir," Sui Yi menghibur. Lemak kecil mengerutkan kening dan bergumam, "Aneh. Saya belum melihatnya dalam 3 bulan dan tempat tinggal guanya juga kosong. Saya sedang berpikir untuk membantu Bro mempertajam teknik bertarungnya." Petik 2. Sui Yi tersenyum tanpa mengatakan apa-apa. Menurut pendapatnya, Su Zimo mungkin menyadari bahwa dia tidak memiliki harapan untuk menang di akhir tahun dan membuat alasan untuk pergi. Dengan begitu, dia bisa menghindari pertemuan akhir tahun. Meskipun dia mungkin diejek oleh orang lain karena itu lebih baik daripada kalah di depan semua orang. Saat itu, level 6 meledak dengan pola formasi yang terang dan menyilaukan. Dia melakukannya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Sekitar 45 menit. Ini kurang dari 1 jam. Seperti yang diharapkan dari kakak senior Song. Bagaimanapun, dia didukung oleh fondasi pengetahuan yang kuat terhadap formasi susunan. Petik 2. Saat diskusi berlangsung, beberapa murid Arrai Peak yang lebih dekat dengan Zhong Wen menghela nafas lega. Tak lama kemudian, Zhong Wen dikirim keluar dari pagoda 10 formasi. Pada saat yang sama, baris teratas prasasti 10 formasi bersinar terang saat kata-kata itu dikocok. Zhong Wen, menyelesaikan level 6, 45 menit. Tidak buruk, tidak buruk. Penatua Luo mengangguk sambil tersenyum. Selamat, kakak senior Zhong. Kamu masih yang terbaik. Kamu telah menyelesaikan level 6 dengan kecepatan seperti itu. Beberapa murid Arrai Peak buru-buru mengucapkan selamat kepadanya dengan kepalan tangan. Tangan di belakang punggungnya, Feng Haoyu mengangguk ke Zhong Wen. Mengingat karakter dan status angkuh Feng Haoyu dalam 5 puncak, dia sudah memberikan wajah kepada Zhong Wen dengan menunjukkan gerakan itu. Zhong Wen tersenyum dan mengangkat suaranya. "Semuanya, tolong tenang." Kerumunan yang bising secara bertahap menjadi tenang. "Ini semua berkat perhatian dan perhatianmu sehingga aku bisa kembali ke puncak prasasti 10 formasi. Sudah beberapa hari yang melelahkan, semuanya, tapi..." Zhong Wen mengubah topik pembicaraan dan dengan tatapan tajam, memandang ke arah pagoda 10 formasi dengan saksama dan menyatakan, "Orang yang paling saya harus berterima kasih adalah penantang yang tidak dikenal itu.
Saya telah menyebutkan sebelumnya, penampilannya akan memaksa yang terbaik dari M. Sebelum Zhong Wen bahkan bisa selesai mengatakan, aku, nada suaranya berubah dan pupil matanya mengerut seolah-olah dia telah menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Semua orang melihat ke arah Zhong Wen. Level 7 dari 10 formasi pagoda menyala. Cahaya itu sedikit menyilaukan. Sebelum ada yang menyadarinya, Penatua Luo sudah berdiri dan menatap level 7 dengan tatapan kosong tak percaya. Suasana di depan pagoda 10 formasi telah berubah sangat aneh. Tidak ada yang berbicara. Semua orang terpesona oleh cahaya yang datang dari level 7 yang mereka lupa untuk bernapas, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Ekspresi Zhong Wen berubah beberapa kali sebelum berubah menjadi pucat dengan tatapan redup. Dia telah kalah. Dia benar-benar kalah. Saat itu, dia mencoba berkali-kali untuk mengumpulkan keberaniannya dan mengumpulkan kepercayaan dirinya, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Cahaya bersinar dari level 7 memberinya tekanan yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Itu adalah tekanan yang disebut keputusasaan. Dia tahu lebih baik daripada murid lain di antara 5 puncak tentang ketidakjelasan formasi kelas 2. Bahkan penantang misterius itu telah menghabiskan 2 hari 2 malam sebelum menyimpulkan jalannya untuk menyelesaikan level 7. Namun, yang jelas adalah yang jelas. Namun, Zhong Wen benar-benar tersesat dalam menghadapi formasi level 7. Dia terjebak oleh formasi ilusi dan tidak dapat menemukan celah sama sekali. Faktanya, dia tidak bisa bertahan lebih dari 4 jam dalam level 7. Jika dia terus bertahan, ada kemungkinan besar dia akan menderita kerusakan jiwa yang tidak dapat diperbaiki. Sambil mendesah sedih, Zhong Wen berbalik dan bergumam pada dirinya sendiri dengan sedih, aku tidak punya kesempatan untuk melampaui dia. Kamu tahu, saat itu, suara hangat terdengar di samping Zhong Wen. Zhong Wen mendongak. Entah dari mana, Master Araipik, Xuan Yi, muncul dan berdiri tidak jauh, tersenyum dan menatapnya dengan semangat. Ketika dia bertemu dengan tatapan itu, Zhong Wen bergidik dan kabut di dalam hatinya menyebar, memungkinkan dia untuk melihat cahaya sekali lagi. Mengambil napas dalam-dalam, Zhong Wen menganggukkan kepalanya dan menjawab dalam-dalam, jangan khawatir, Tuan. Aku tidak akan dikalahkan semudah itu. Aku akan kembali sekali lagi. Bagus sekali. Itu lebih seperti muridku. Dengan kepercayaan dirinya kembali, Zhong Wen meninggalkan pagoda 10 formasi sekali lagi. Xuan Yi melihat cahaya level 7 yang memudar dan jejak keingintahuan melintas di matanya. Dia melayang ke arah Penatua Luo dan memasang penghalang kedap suara dengan lambaian tangannya, bertanya, siapa yang ada di dalam? Kapan seseorang seperti itu muncul di Araipik kita? Anak itu, bukan dari puncak kita. Tetua Luo terkekeh pahit dan menggelengkan kepalanya. Xuan Yi mengerutkan kening dan bertanya, siapa namanya? Su Zimo. Jantung Xuan Yi berdetak kencang dan ekspresinya berubah aneh. Merasakan perubahan ekspresi Xuan Yi, Penatua Luo bertanya, mengapa? Anda tahu orang itu? Namanya memang terdengar agak familiar, seolah-olah aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Xuan Yi tidak menjawabnya. Dia sepertinya memikirkan sesuatu yang menyenangkan saat dia tersenyum. Segalanya menjadi menarik sekarang. Bab 107, Kemunculan Bertahap Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Penatua Luo bingung saat dia mendesak, jangan bertele-tele. Siapa dia? Yang menebasku di puncak depan. Itu anak laki-laki, Xuan Yi terkekeh. Dia, Penatua Luo menyadari apa yang sedang terjadi. Namun, dia bahkan lebih bingung dan mengerutkan kening. Bukankah dia sudah mengeluarkan tantangan untuk Feng Haoyu dan menyebabkan kehebohan besar tentang keinginan untuk mencegah yang terakhir mendapatkan nomor 1 untuk eliksir dan Weapon Peak? Apa hubungannya dengan kita? Jika dia bisa menantang pagoda 10 formasi, dia pasti telah berusaha keras untuk mempelajari formasi. Menurut Anda mengapa dia melakukan ini daripada menghabiskan waktunya untuk memperbaiki ramuan, senjata, dan meningkatkan kultivasinya? Petik 2. Aku juga tidak tahu. Xuan Yi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tapi, tidakkah menurutmu ini benar-benar menarik? Jadi bagaimana jika itu? Dia bukan benih dari puncak kita, desah, jawab Penatua Luo dengan menyesal. Xuan Yi memandang pagoda 10 formasi dengan penuh arti dan berbisik, aku hanya ingin tahu sekarang untuk melihat berapa banyak level yang bisa dia selesaikan. Lambat laun, malam pun tiba. Banyak murid puncak Arai pergi sementara murid dari 4 puncak lainnya menunggu untuk melihat siapa penantangnya. Lemak kecil memutar matanya dan menghentikan murid Arai Peak dengan santai, bertanya sambil tersenyum, kakak senior, mengapa kalian tidak menunggu lagi? Saudara junior, disinilah kamu kekurangan pengalaman. Petik 2.
Orang itu menjawab dengan misterius, pikirkan tentang itu. Bahkan jika Anda menunggu di sini sepanjang malam, Anda mungkin tidak dapat melihat siapa orang itu. Anda mungkin juga kembali besok pagi. Lebih jauh lagi, bahkan jika orang itu dapat menyelesaikan level 8, itu akan memakan waktu setidaknya 2 hari 2 malam juga. Lemak kecil mengangguk setuju. Kakak senior, kamu benar-benar pintar. Itu masuk akal. Orang misterius itu membutuhkan waktu 2 hari 2 malam untuk menyelesaikan level 7. Bahkan jika dia bisa menyelesaikan level 8, itu tidak akan secepat itu. Memikirkan itu, si gemuk kecil kembali untuk beristirahat. Tidak ada aktivitas di Pagoda 10 Formasi selama 2 hari berikutnya karena lebih dari setengah murid yang berkumpul telah kehilangan kesabaran dan pergi. Zhong Wen tiba di Pagoda 10 Formasi pada pagi hari ke-6, siap untuk menantangnya sekali lagi. Sebelum malam tiba, dia diusir oleh Pagoda. Meskipun dia telah menyelesaikan 6 level pertama lebih cepat dari sebelumnya, dia masih gagal di level 7. Tepat saat dia akan pergi, level 8 menyala. Tingkat 8. Orang itu telah menyelesaikan level 8. Itu 3 hari 3 malam penuh. Itu berarti dia sudah berada di dalam selama 6 hari penuh sekarang. Tubuh macam apa yang dia miliki untuk menahan pengalaman yang menguras tenaga seperti itu? Petik 2. Faktanya, banyak murid tidak tahu bahwa fisik Su Zimo jauh lebih menakutkan daripada yang mereka kira. Selain itu, dia disiksa oleh bangau kecil tanpa henti di gua senjata puncaknya dan hampir 10 hari malam tanpa tidur saat itu. Dapat dikatakan bahwa pencapaian Su Zimo saat ini dalam formasi susunan sepenuhnya dipaksakan oleh seekor burung bodoh. Ketika dia melihat cahaya bersinar dari level 8, Zhong Wen merasakan gelombang kepahitan dalam dirinya, dia tidak lagi memiliki harapan. Perbedaannya terlalu besar. Sekali lagi, dia melihat nama yang dikenalnya di bagian atas prasasti 10 formasi. Dia merasa itu sedikit menusuk mata dan tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri sebelum pergi. Ketika dia melihat pandangan belakang Zhong Wen, Penatua Luo menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sayang sekali. Jika orang itu tidak muncul, Zhong Wen akan menjadi jenius formasi susunan yang sangat hebat. Sekarang, para murid dari berbagai puncak memiliki pemahaman yang kasar tentang waktu untuk Pagoda 10 Formasi. Berdasarkan logika itu, orang misterius itu akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan level 9. Dengan akhir tahun yang semakin dekat, sebagian besar murid secara alami tidak akan memilih untuk menghabiskan hari-hari mereka terbuang sia-sia di sini. Apalagi hari sudah gelap dan semua orang bubar untuk beristirahat di gua tempat tinggal mereka. Tak lama, itu damai di Pagoda 10 Formasi sekali lagi. Penatua Luo adalah satu-satunya yang masih menjaga saat dia berdiri dan meregangkan tubuh. Xuan Yi berjalan dari jauh dan berkata, Elder Luo, pergi dan istirahat dulu. Saya tidak berpikir akan ada banyak aktivitas untuk beberapa hari ke depan karena anak itu berada di level 9. Penatua Luo menggelengkan kepalanya. Mengapa? Kamu masih khawatir? Xuan Yi tertawa. Jika ya, aku akan membantumu mengawasi malam ini. Penatua Luo tersenyum misterius dan bertanya, apakah Anda tahu jenis formasi apa yang ada di level 9? Pembunuhan. Xuan Yi bingung mengapa Penatua Luo mengajukan pertanyaan itu. Penatua Luo bertanya sekali lagi, apakah Anda tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Su Zimo untuk melewati formasi pembunuhan level 4? Menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dari itu, mata Xuan Yi berbinar saat dia menebak, 15 menit. Penatua Luo mencibir, berbelit-belit sedikit sebelum menjawab perlahan, 17 detik. Set, ekspresi Xuan Yi berubah sepenuhnya saat dia tersentak, bagaimana bisa? Setelah keheningan yang dalam, Xuan Yi bertanya dengan cara yang menguji, apakah ini kebetulan? Menatap Pagoda 10 Formasi, Penatua Luo berkata dengan lembut, kami akan segera tahu jika itu masalahnya. Tiba-tiba, saat Penatua Luo mengatakan itu, level 9 menerangi langit malam. Xuan Yi dan Penatua Luo saling bertukar pandang, keduanya bisa mengetahui keterkejutan satu sama lain. Berapa lama dia mengambil waktu ini? Sekitar 47 detik. Sepertinya anak itu benar-benar memiliki metode untuk melewati formasi pembunuhan. Level 10 terdiri dari formasi array kombinasi dari dua jenis. Jika salah satunya adalah formasi pembunuh, formasi kombinasi akan sangat mudah untuk anak itu. Jika dia berhasil menyelesaikan level 10, Su Zimo yang baru saja memasuki level 10 tidak tahu bahwa dia akan menyebabkan keributan besar di antara 5 puncak dengan tantangannya terhadap pagoda. Dia telah menuai banyak dari tantangan ini. Meskipun dia telah menghabiskan banyak waktu belajar di kamar array, itu semua hanya teori tanpa aspek praktis. Namun,
Su Zimo telah menyaksikan dan belajar dari berbagai metode dan teknik yang digunakan oleh Master Formasi Arai yang berbeda dalam menyiapkan formasi di Pagoda 10 Formasi. Mengamati dengan cermat di level 10, Su Zimo tersenyum. Itu adalah formasi kombinasi yang terdiri dari formasi pembunuhan dan jebakan. Formasi pembunuhan hampir tidak ada untuknya dan satu-satunya hal yang harus dia hilangkan adalah formasi jebakan. Sepertinya keberuntunganku lebih baik kali ini. Kelelahan yang mendalam bisa dilihat dari Su Zimo tapi tetap saja, matanya tetap jernih dan tegas. Selama 6 hari penuh, Su Zimo tidak beristirahat sama sekali saat dia menghabiskan waktunya untuk menghilangkan formasi. Meskipun tidak menghabiskan banyak kiroh, dia kelelahan secara fisik dan mental. Itu adalah korban besar pada kondisi mental seseorang untuk menghilangkan formasi. Namun, sepenuhnya termotivasi oleh pemikiran untuk tidak perlu khawatir tentang burung bodoh itu setelah keluar dari tempat ini, Su Zimo bangkit dan bekerja untuk menghilangkan formasi. Pada sekitar tengah malam hari ke-8, bulan tampak cerah dengan bintang-bintang kecil di langit. Selain Penatua Luo, tidak ada orang lain di depan Pagoda 10 Formasi. Tepat ketika Penatua Luo hendak tertidur, puncak Pagoda 10 Formasi menyala tanpa peringatan. Kaget, Penatua Luo melihat pola formasi yang bersinar itu untuk waktu yang lama dalam keheningan. Menurut waktu Su Zimo menyelesaikan level 10, sekarang kurang dari 6 jam untuk membuat 8 hari penuh sejak dia memasuki Pagoda 10 Formasi. Tantangan durasi ini bukan hanya ujian kemampuan seorang kultivator untuk mengatur dan menghilangkan formasi, itu juga ujian tekad mereka, fisik, kondisi mental dan lain-lain. Penatua Luo sangat senang. Seolah-olah dia sedang melihat kemunculan monster secara bertahap dalam formasi susunan dari pagoda ini yang dia jaga di sudut daratan Tianhuang. Babak 108, Formasi Pedang Es tingkat 10 dari 10 formasi pagoda. Ketika Su Zimo menghilangkan formasi, dia melihat seorang pria mengenakan jubah putih. Tangan di belakang punggungnya, rambut hitam pria itu dengan santai menutupi bahunya dan bergoyang lembut melawan angin. Berdiri di pintu keluar di puncak pagoda, pria itu kembali menghadap Su Zimo, tampak seolah-olah dia adalah bagian dari langit malam. Meskipun Su Zimo tidak bisa melihat wajah orang itu, dia melihat lambang heksagonal yang tidak jelas di lengan baju orang itu. Itu adalah Master Arai Peak, Xuan Yi. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Apakah ini formasi ilusi? Bisakah level 10 terdiri dari 3, bukan 2 formasi yang berbeda? Ada formasi ilusi yang tersisa setelah dia menghilangkan formasi pembunuhan dan jebakan. Ini bukan ilusi. Anda sudah berhasil membersihkan 10 formasi pagoda. Petik 2. Suara Xuan Yi tiba-tiba berdering, lembut dan tenang, seolah-olah dia bisa membaca pikiran Su Zimo. Master formasi Arai yang kuat tertentu adalah ahli permainan dan dapat menyimpulkan pemikiran pihak lain hanya dengan beberapa petunjuk. Su Zimo tidak lengah meski mendengar jawaban Xuan Yi. Lagi pula, keadaan serupa bisa terjadi dalam formasi ilusi juga. Sulit untuk membedakan antara kenyataan. Berdiri di tempat, Su Zimo mengamati untuk waktu yang lama. Ketika dia tidak merasakan aura pola formasi, dia maju dan menangkupkan tinjunya. Salam, Master Puncak. Xuan Yi tidak berbalik, hanya bertanya, sudah berapa lama kamu mempelajari formasi? 3 bulan, Su Zimo tidak menyembunyikan apapun. Ekspresi terkejut melintas di mata Xuan Yi dan menghilang dengan cepat. T3 bulan, Xuan Yi bergumam berulang kali pada dirinya sendiri. Setelah waktu yang lama, dia berbalik sedikit dan tersenyum pada Su Zimo, mengangguk. Ayo, berdiri di sampingku. Sesaat terkejut, Su Zimo terus berjalan maju sampai dia berada di samping Xuan Yi. Lelah, Xuan Yi bertanya sambil tersenyum. Su Zimo mengangguk. Saat itu, satu-satunya hal yang dia inginkan adalah kembali ke tempat tinggal guanya dan tidur dalam keheningan tanpa peduli dengan dunia. Aku juga pernah mendengar tentang tantanganmu dengan Feng Haoyu. Kenapa kamu tiba-tiba datang dan belajar tentang formasi meskipun tidak punya banyak waktu? Xuan Yi penasaran. Bayangan burung bodoh itu melintas di benak Su Zimo saat dia menggelengkan kepalanya dengan tawa pahit. Ada cerita panjang di baliknya. Kurang dari 3 bulan sampai akhir tahun berhadapan. Saya tidak khawatir tentang ramuan dan penyempurnaan senjata, tetapi saya mendengar bahwa Anda menantang Feng Haoyu untuk bertarung setelah puncak roh berhadapan. Xuan Yi bertanya. Ya, apakah kamu percaya diri? Ragu-ragu sejenak, Su Zimo menggelengkan kepalanya. Tidak. Dia akan percaya diri jika bukan karena kekhawatirannya bahwa diri iblisnya mungkin terungkap. Namun, dalam hal teknik kultivasi murni, Su Zimo jauh lebih rendah. Xuan Yi menjawab dalam-dalam, sebenarnya,
metode pembunuhan prajurit penyempurnaan Ki agak sederhana karena Ki roh di dantian mereka terbatas. Bahkan pada kondensasi Ki yang disempurnakan di mana dantian mereka terbuka seperti lautan luas, itu akan tetap dalam keadaan Ki roh. Seseorang hanya dapat menggunakan seni roh yang lebih kuat ketika mereka maju menjadi penggarap pendirian yayasan dan kualitas Ki roh mereka mengembun menjadi bentuk cair. Petik 2. Jantung Suzimo berdetak kencang saat dia mengingat ketika dia sedang dikejar oleh Joyful Sect. Beberapa penggarap pendirian yayasan menggunakan teknik aneh seperti keterampilan penggalian tanah dan keterampilan merajut Vinyuwut yang menyebabkan dia kesulitan besar. Itu pasti seni roh yang dimaksud Xuan Yi. Antara Ki Refinement Warriors, satu-satunya hal yang mereka bandingkan adalah penguasaan pedang seseorang. Xuan Yi melanjutkan, dalam hal penggunaan pedang, salah satu dari 3 keterampilan rahasia utama sekte kami, pedang etiril, terkenal di wilayah utara Tianhuang dan menduduki peringkat teratas. Feng Haoyu sudah mengolahnya. Su Zimo tahu apa yang dimaksud Xuan Yi. Dengan kata lain, dia tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan Feng Haoyu yang sudah mengolah pedang etiril. Di malam yang berkabut dan berbintang, kedua pria itu berdiri di puncak pagoda 10 formasi. Salah satunya berpakaian putih dan memiliki sikap anggun sementara yang lain berpakaian hijau dengan wajah tampan dan lembut. Jika ada murid percobaan dari 5 puncak melihat pemandangan ini, rahang mereka akan jatuh karena terkejut. Setiap master puncak tunggal adalah inti emas, status seperti apa yang mereka tanggung di sekte. Fakta bahwa seorang murid percobaan hanya di level 6 Ki Condensation mampu berdiri bahu-membahu dan mengobrol dengan Master Arai Peak adalah perlakuan yang akan membuat siapapun iri. Melihat kesunyian Su Zimo, Xuan Yi berbicara sekali lagi, awalnya, saya tidak bermaksud mengatakan hal ini kepada Anda. Namun, karena Anda telah menyelesaikan pagoda 10 formasi, saya dapat menawarkan Anda jalan keluar. Berhasil atau tidaknya Anda tergantung pada diri Anda sendiri. Terima kasih, Master Puncak. Jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia membungkuk dengan tergesa-gesa untuk mengucapkan terima kasih. Xuan Yi melanjutkan perlahan, selain keterampilan standar dan teknik rahasia menggunakan pedang, ada metode lain yang dapat meningkatkan kekuatan bertarung seorang kultivator, itu disebut formasi pedang. Pembentukan pedang. Su Zimo mengerutkan alisnya sambil berpikir keras. Di Array Chamber, dia kebetulan menemukan gulungan bambu bernama formasi pedang tripartit. Xuan Yi menjawab, kebanyakan master formasi Array lemah karena dalam pertarungan, lawan tidak akan memberimu banyak waktu untuk mengatur formasimu sebelum bergegas masuk secara membabi buta. Namun, ada cabang khusus di antara master formasi Array, master formasi pedang. Prasyarat untuk menjadi master formasi pedang adalah mereka harus terlebih dahulu menjadi master formasi Array dengan pemahaman yang mendalam terhadap formasi. Kedua, mereka harus mengolah jenis formasi pedang. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Manual pembentukan pedang sangat langka dan bahkan di dalam sekte kami hanya memiliki 2. Satu disebut formasi pedang tripartit sedangkan yang lainnya adalah formasi pedang heksagonal. Yang pertama adalah formasi grade 1 sedangkan yang terakhir adalah grade 2. Aktivasi formasi pedang adalah melalui tanda sisa yang dibuat dengan merobek kekosongan dengan pedang terbang. Dengan menggunakannya sebagai pengganti pola formasi, Master Formasi Array mampu membuat formasi yang dapat menghasilkan kekuatan yang kuat. Su Zimo terkejut mendengar ini. Hanya mengatur pola formasi adalah sesuatu yang sangat sulit bagi Master Formasi Array, setiap kesalahan tunggal dan formasi akan gagal. Selanjutnya, mereka sekarang berbicara tentang menggunakan tanda sisa di kekosongan sebagai pengganti pola formasi. Xuan Yi berbicara, alasan mengapa ada begitu sedikit Master Formasi Pedang adalah karena kondisinya terlalu keras. Setiap Master Formasi Pedang adalah elit di antara Master Formasi Array dan memiliki pemahaman formasi yang jauh lebih unggul. Selanjutnya, formasi pedang biasanya membutuhkan penggunaan beberapa pedang terbang. Menggunakan satu pedang terbang dalam pertempuran sudah cukup sulit, apalagi menggunakan banyak pedang untuk formasi pedang. Su Zimo mengangguk. Misalnya, 3 pedang terbang diperlukan untuk formasi pedang tripartit. Seperti namanya, formasi pedang heksagonal kemungkinan besar membutuhkan 6 pedang terbang. Juga, mengendalikan beberapa pedang terbang akan menyebabkan ki roh seseorang terkuras lebih cepat. Jika formasi itu gagal, itu akan menjadi pemborosan ki roh untuk master formasi pedang dan dia akhirnya akan menempatkan dirinya dalam bahaya. Xuan Yi tertawa. Selanjutnya, bagaimana master formasi Array normal akan mendapatkan pedang terbang sebanyak itu? Misalnya, banyak dari murid percobaan kita hampir tidak memiliki satu pedang terbang kelas rendah, apalagi 3, 6 atau bahkan lebih.
Bisakah mereka menggunakan pedang terbang dengan nilai berbeda sebagai pengganti? Tanya Suzimo. Tidak, Xuan Yi menggelengkan kepalanya. Kamu harus mengerti bahwa pedang terbang yang digunakan untuk formasi pedang harus memiliki tingkat yang sama. Jika nilainya berbeda, pola formasi yang tersisa di kekosongan akan menyimpang dan formasi pasti akan gagal. Petik 2. Bab 109, Menghancurkan Bumi, tentu saja, jika pedang terbang yang digunakan memiliki bentuk, ukuran, berat dan ketajaman yang sama, dan lain-lain, akan lebih mudah untuk mengatur formasi. Berhenti sejenak, Xuan Yi terkekeh. Tapi itu tidak terlalu realistis kecuali pedang terbang itu dibuat oleh master penyempurnaan senjata yang sama yang secara khusus menciptakannya sebagai satu set. Satu set pedang terbang. Mata Suzimo berbinar penuh arti. Kamu adalah murid dari Wea Ponpik. Meskipun Anda belum menjadi master penyempurnaan senjata, saya yakin Anda memahami betapa sulitnya memperbaiki senjata. Sudah cukup sulit untuk membuat senjata roh bergradasi tunggal, apalagi satu set. Penyebutan itu membuat jantung Suzimo berdetak kencang. Selain semua hal lainnya, tidak terlalu sulit baginya untuk membuat satu set pedang terbang kelas rendah yang hampir identik. Tapi tentu saja, saya tahu bahwa ini bukan jalan yang mudah untuk dilakukan dan ide ini mungkin tidak akan membantu Anda untuk mengalahkan Feng Haoyu. Lagi pula, dengan hanya 3 bulan tersisa hingga akhir tahun, waktu terbatas untuk Anda. Petik 2. Xuan Yi melanjutkan dengan penuh harap, namun, Anda adalah master formasi arai paling berbakat yang pernah saya lihat. Mungkin, suatu hari Anda bisa menjadi master formasi pedang sejati jika Anda melanjutkan ke arah ini. Petik 2. Tuan Puncak, apakah kamu seorang master formasi pedang? Su Zimo tiba-tiba bertanya. Saya satu-satunya master formasi pedang di sekte kami, Xuan Yi mengangguk sambil tersenyum. Baru pada saat itulah Suzimo mengerti mengapa Xuan Yi menunggunya dan memberitahunya tentang hal-hal itu, yang terakhir ingin menemukan penerus master formasi pedang di sekte tersebut. Mengeluarkan gulungan dari tas penyimpanannya, Xuan Yi menyerahkannya kepada Suzimo. Saya yakin Anda pasti telah menemukan formasi pedang tripartit di ruang arai. Ini adalah formasi pedang heksagonal. Bakarlah setelah kamu hafal, jangan disebarluaskan. Suzimo menerimanya dengan kedua tangan dan menganggukkan kepalanya. Xuan Yi merenung sejenak dan melanjutkan, Zimo, jangan menyesali kegagalan sesaat. Perjalanan masih panjang. Suzimo tahu bahwa Xuan Yi khawatir dia akan kalah dari Feng Haoyu dan kepercayaan dirinya hancur, oleh karena itu nasihat itu. Sebenarnya, Xuan Yi bukan satu-satunya. Baik dari 4 master puncak maupun siapapun di sekte tidak memperhatikan kemenangan Suzimo. Mungkin dia cocok dengan Feng Haoyu dalam hal ramuan dan penyempurnaan senjata. Namun, di mata semua orang, hasilnya sudah diputuskan jika keduanya bertarung, Suzimo hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Tentu saja, ada satu keberadaan di puncak etiril yang sangat menghargai Suzimo. Hanya saja, keberadaan itu bukanlah manusia. Ayolah, waktu sangat berharga. Habiskan lebih banyak upaya untuk ramuan dan penyempurnaan senjata sehingga Anda bisa mendapatkan nomor 1 untuk 2 puncak itu, instruksi Xuan Yi. Suzimo mengangguk dan menutup manual formasi pedang heksagonal. Memanggil pedang terbangnya, dia meninggalkan pagoda 10 formasi dan menghilang ke langit malam. Saat Suzimo meninggalkan pagoda 10 formasi, nama-nama di prasasti 10 formasi mulai bergeser saat semuanya didorong ke bawah untuk ruang kosong di atas. Rekor Zhongwen sebelumnya sekarang didorong ke baris kedua. Sebaris kata muncul di baris pertama prasasti 10 formasi. Bersihkan level 10, 7 hari 18 jam. Namun, bagian di mana namanya seharusnya berada benar-benar kosong. Saat itu, Xuan Yi turun dari pagoda 10 formasi dan secara tidak sengaja melihat apa yang terjadi. Sedikit terkejut, dia bergumam pelan, anak itu pasti sangat lelah sehingga dia lupa meletakkan lencana sektenya di prasasti 10 formasi. Tertegun sejenak, Penatua Luo tiba-tiba menyadari. Iya, aku lupa memberitahunya tentang ini. Prasasti 10 formasi hanya akan mencatat nama seseorang setelah mereka mengetuk lencana sekte mereka di atasnya setelah tantangan pagoda. Selama 3 bulan terakhir, Suzimo menghabiskan waktunya terkubur dalam teks-teks kuno di Arai Chamber dengan fokus mutlak. Dia tidak berinteraksi dengan murid Arai Peak juga. Bahkan, dia tidak tahu tentang fungsi prasasti 10 formasi. Ketika dia melihat prasasti besar sebelum tantangannya, dia tidak banyak berpikir atau bertanya tentang hal itu dan langsung menuju pagoda. Penatua Luo berpikir bahwa sebagai murid dari Wea Ponpik, Suzimo hanya ada di sana untuk bergabung dengan kerumunan dan tidak menyebutkannya karena dia juga tidak mengharapkan yang terakhir meninggalkan bekas di prasasti.
Haruskah aku meneleponnya kembali? Penatua Luo melompat ke udara, bersiap mengejar Suzimo untuk memberitahunya tentang hal itu. Xuan Yi melambaikannya dan menggelengkan kepalanya. Lupakan, anak itu belum tidur 1 minggu dalam hampir 8 hari. Biarkan dia beristirahat dengan baik. Haruskah aku mencarinya besok? Penatua Luo bertanya. Xuan Yi tetap diam sejenak. Mungkin setelah 5 puncak berhadapan. Mari kita sembunyikan ini untuknya untuk saat ini. Tak perlu dikatakan, hal seperti ini pasti akan menyebabkan keributan di antara 5 puncak dan itu akan menarik masalah baginya jika murid-murid lain tahu bahwa dialah yang membersihkan pagoda 10 formasi. Ya, itu bagus juga. Penatua Luo mengangguk. Kurang dari 3 bulan sampai akhir tahun. Jangan memengaruhi kultivasinya karena ini. Petik 2. Keduanya mengobrol santai sebentar sebelum meninggalkan tempat itu. Penatua Luo akhirnya bisa beristirahat dengan tenang juga. Sekali lagi, pagoda 10 formasi kembali normal. Murid dari 5 puncak sedang tertidur lelap saat ini karena tidak ada yang menyadari bahwa dalam semalam, garis baru telah muncul di prasasti 10 formasi. Yu Ping adalah murid dari Arai Peak. Kebiasaannya selama beberapa hari terakhir adalah berlari ke 10 formasi prasasti untuk melihat-lihat di pagi hari sebelum pergi untuk melakukan hal-hal sendiri. Pagi ini, Yu Ping tiba dengan pedang terbangnya dan berputar-putar di sekitar Ten Formation Pagoda, melirik Ten Formation Stella dengan santai. Ya, tidak ada perubahan. Dia bergumam pelan. Ada total 100 baris pada prasasti 10 formasi dan benar-benar tidak banyak perubahan dengan sekali pandang. Tiba-tiba, ekspresi Yu Ping berubah drastis saat dia berbalik, menatap tajam ke baris pertama. Matanya melebar saat pupilnya menyempit. Sesuatu berubah. Ada perubahan pada prasasti 10 formasi. Kakak senior Zong didorong ke baris kedua. Nama baris pertama adalah... apa artinya ini? Kosong. Yu Ping bingung. Mengedipkan matanya, dia melihat lagi, itu benar-benar kosong. Mendarat di tanah, dia mendekat lebih dekat dan menggosok matanya. Namun, itu masih kosong. Penantang tidak punya nama. Secara naluriah, Yu Ping terus membaca deretan kata saat rahangnya terlepas sementara matanya dibanjiri keterkejutan. Bersihkan level 10, 7 hari 18 jam. Baris kata-kata itu membuatnya terguncang konyol. Yu Ping berdiri di sana tanpa bergerak, benar-benar terpana saat pikirannya menjadi kacau. Satu-satunya hal yang dia lakukan adalah bergumam tanpa sadar, bersihkan level 10, bersihkan level 10. Saudara muda Yu, kamu sangat pagi hari ini. Seseorang menyapanya dari belakang untuk disambut dengan kesunyiannya. Apa yang kamu lakukan berdiri di sini dan tenggelam dalam prasasti 10 formasi? Seorang murid Arai Peak yang datang setelah Yu Ping menepuk pundaknya dan berkomentar dengan santai sebelum mengangkat kepalanya. Seketika, senyum orang itu juga membeku. Setelah waktu yang lama, jeritan melengking merobek langit, membangunkan banyak murid Arai Peak yang masih tertidur lelap, dihapus. Dihapus. Penantang misterius itu menyelesaikan level 10. Rekor baru lahir. Zhong Wen benar-benar kalah. Dalam 1 jam, berita itu menyebar ke seluruh 5 puncak. Itu menghancurkan bumi. Bab 110, siapa itu? Hari ini, 5 puncak bergetar saat murid percobaan yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Arai Peak. Bukan hanya itu, lebih dari setengah murid sekte dalam Ethereal Peak bergegas karena berita itu juga. Berbicara secara logis, kelahiran rekor baru di prasasti 10 formasi seharusnya tidak membuat kehebohan seperti itu. Namun, dikatakan bahwa rekor itu benar-benar pecah. Hanya ada 10 level ke pagoda 10 formasi dan penantang telah menyelesaikan semuanya. Tak lama, banyak murid sekte berkumpul di depan 10 formasi pagoda dan di langit, banyak yang masih terus mengalir dengan pedang terbang mereka. Feng Haoyu dari Spirit Peak, Leng Rou dan sedikit lemak ada di antara mereka. Sue Yi dan yang lainnya dari Weapon Peak juga datang. Zhong Wen melihat baris pertama pada prasasti 10 formasi dengan kesedihan yang mendalam di matanya. Jika dia tahu bahwa ini akan terjadi, dia tidak perlu mencoba berulang kali untuk menantang pagoda sebelumnya hanya untuk mengalahkan orang ini, keduanya bahkan tidak memiliki tingkat pemahaman yang sama terhadap formasi. Seseorang dapat disebut Master Formasi Arai Menengah setelah menyelesaikan level 10 dari 10 formasi pagoda. Menjadi Master Formasi Arai Menengah di ranah Ki kondensasi terlalu menakutkan. Tidak hanya rekor ini yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak ada yang bisa melampauinya di masa depan. Orang ini menghabiskan hampir 8 hari tanpa makan atau tidur. Bagaimana dia bisa bertahan? Fakta bahwa penantang tidak meninggalkan namanya menggelitik rasa ingin tahu semua orang karena tebakan yang tak terhitung jumlahnya dibuat. Hanya siapa orang itu?
Pasti ada alasan mengapa penantang misterius itu tidak meninggalkan namanya. Tidak peduli seberapa keras semua orang mencoba, mereka tidak akan dapat menebak alasannya adalah karena Suzimo tidak tahu tujuan dari prasasti 10 formasi dan dia juga tidak tahu bagaimana meninggalkan namanya di sana. Mungkinkah itu kakak senior Liu? Selain kakak senior Zong, dia satu-satunya yang memiliki pemahaman terdalam tentang formasi. Petik 2. Saya melihat kakak senior Liu beberapa hari yang lalu. Itu tidak mungkin dia. Atau mungkinkah itu kakak senior Cheng? Dia tidak muncul selama beberapa hari terakhir. Ada kemungkinan itu dia. Saya mendengar bahwa kakak senior Cheng pergi untuk melakukan misi sekte. Semua orang terus berdiskusi dengan penuh semangat dengan tebakan liar. Saya pikir saudara senior ini pasti jenius sejati yang bersembunyi di dalam RIP kami. Pasti seseorang yang tampan dan luar biasa. Yang terpenting, dia adalah seseorang yang acuh tak acuh terhadap ketenaran dan tidak sombong. Seorang murid perempuan dari RIP bergumam pada dirinya sendiri, tenggelam dalam fantasinya saat matanya jatuh cinta. Saya pikir dia mungkin ingin mengungkapkan identitasnya di akhir tahun secara langsung dan mengejutkan semua orang, murid lain menyimpulkan. Semua murid yang berkumpul memandang dengan kagum. Menyelesaikan level 10 berarti seseorang dapat mengatur formasi grade 2. Di Elixir dan Talisman Peak, para jenius hampir tidak bisa memperbaiki elixir atau jimat grade 1. Di Weapon Peak, tidak ada yang bisa membuat senjata roh kelas rendah. Dari perspektif itu, penantang misterius itu telah melampaui semua murid percobaan di 5 puncak. Di dalam kerumunan, Feng Haoyu tiba-tiba tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya. Formasi Dao hanyalah keterampilan tambahan di penghujung hari. Di dunia kultivasi, kekuatan sejati seseorang adalah yang terpenting dalam situasi hidup dan mati. Dengan pernyataan itu, Feng Haoyu berbalik untuk pergi dengan sekelompok murid puncak roh di belakangnya. Untuk apa dia menjadi sombong? Dia pikir dia seseorang hanya karena dia pandai bertarung. Petik 2. Bukankah itu benar? Jika kakak laki-laki senior yang misterius ini mengatur formasi susunan untuknya, dia harus dengan patuh menyerah. Petik 2. Dengarkan betapa asinnya dia. Itu spirit peak nomor 1. Betapa kasarnya. Seketika, banyak murid RIP tidak senang karena mereka mengejek di belakang punggung Feng Haoyu. Bagi mereka, penghinaan Feng Haoyu terhadap penantang misterius itu setara dengan penghinaannya terhadap RIP dan secara tidak langsung, mereka. Selanjutnya, meskipun formasi Dao adalah keterampilan tambahan, itu sangat penting. Jika sebuah sekte lemah tetapi memiliki master formasi Arai yang sangat kuat, dia bisa membentuk sekte pelindung formasi untuk menahan musuh yang kuat. Itulah mengapa beberapa sekte di dunia kultivasi yang memiliki master formasi Arai yang kuat hampir tidak bisa ditembus. Luar biasa. Itu luar biasa. Si gendut kecil menggosok telapak tangannya yang gemuk dan berkata, sayang sekali jika aku tidak mengenal seseorang yang begitu luar biasa. Hanya siapa orang ini? Tatapan Leng Rou bertahan lama pada prasasti 10 formasi sebelum dia menganggukkan kepalanya. Menakjubkan. Dengan itu, Leng Rou meninggalkan RIP juga. Ketika banyak murid di samping Leng Rou mendengar itu, mereka hanya bisa berteriak. Dia memiliki sifat dingin dan menyendiri dan nyaris tidak berbicara. Bahkan seorang jenius seperti Feng Haoyu belum menerima penilaian seperti itu darinya. Namun, satu kata yang dia katakan sudah cukup untuk menceritakan pikirannya. Sedikit lemak menyipitkan matanya dan melihat sekeliling kerumunan untuk waktu yang lama seolah-olah dia sedang mencari seseorang. Setelah beberapa saat, dia tidak menemukan apa-apa dan mengerutkan kening, bergumam pada dirinya sendiri, di mana bro menghilang baru-baru ini. Dia bahkan tidak di sini untuk melihat keributan yang begitu besar. Petik 2. Tidak, aku harus pergi melihat Weapon Peak. Pikirannya sudah bulat, si gendut kecil memanggil pedang terbangnya dan melesat ke arah Weapon Peak. Di langit yang jauh, 5 inti emas berdiri di antara awan, menyaksikan tontonan langka di RIP Peak. Mereka adalah 5 master puncak. Hanya siapa orang yang menantang pagoda itu? Bahkan aku penasaran, kata pemuda berambut coklat dari Elixir Peak dengan nada mencolok. 4 pasang mata mendarat di Xuan Yi saat Wen Xuan terkekeh. Katakan, saya tidak percaya bahwa Anda tidak tahu siapa itu sebagai Master RIP Peak. Petik 2. Tangan di belakang punggungnya, Xuan Yi tersenyum dalam diam. Berhenti bertele-tele. Katakan, Master Talisman Peak, seorang wanita yang tampak dingin, menyalak. Senyum Xuan Yi membeku di wajahnya. Haha, pria tua yang acak-acakan itu menggosok tangannya sambil tertawa. Anda tidak ingin Kisan marah. Jika dia melemparkan banyak jimat ke wajahmu, kamu akan tahu apa itu penderitaan yang sebenarnya.
Tidak. Pemuda berambut coklat menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Kisan tidak tega menyerang Xuan Yi. Wajah Kisan memerah sesaat saat dia memelototi pria tua yang acak-acakan dan pemuda berambut coklat dengan gigi terkatup. Kalian para Vogis terkutuk. Tidak ada hal baik yang keluar dari mulutmu. Dengan ekspresi canggung, Xuan Yi menatap Kisan dengan waspada sebelum terbatuk. Aku, benar-benar tidak bisa mengungkapkan ini. Wen Xuan bingung. Itu aneh. Seberapa unik identitas anak ini sehingga Anda tidak bisa memberi tahu kami. Petik 2. Xuan Yi menggelengkan kepalanya dalam diam. Pria tua yang acak-acakan itu mengibaskannya. Lupakan saja, jangan mempersulit dia. Berhenti sejenak, lelaki tua yang acak-acakan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar, tapi, kamu benar-benar hebat, Xuan Yi. Memikirkan bahwa Anda telah berhasil mengembangkan bakat seperti itu tanpa memberitahu kami tentang hal itu. Itu cukup terampil darimu. Petik 2. Kurasa dia pasti menghabiskan cukup banyak waktu dan energi untuk anak itu, cibir Kisan. Xuan Yi tersenyum. Tidak terlalu. Dia otodidak. Belajar sendiri. 4 master puncak bertukar pandang terkejut. Jika seseorang dapat membersihkan pagoda 10 formasi berdasarkan studinya sendiri tanpa bimbingan dari master formasi Arai yang kuat sebagai dukungan, itu benar-benar sesuatu yang luar biasa. Sial, itu akan membuat kita semakin penasaran, Wen Xuan tertawa getir. Xuan Yi merenung sejenak dan menjawab, jangan khawatir. Identitasnya tidak akan lama disembunyikan. Hanya masalah waktu sebelum kalian mengetahuinya. Bab 111, Ketidaksenangan terhadap Little Fatty. Puncak senjata. Lemak kecil tiba di pintu masuk gua tempat tinggal Su Zimo. Pintu masuk dihancurkan oleh derek kecil dan Su Zimo tidak memperbaikinya. Melihat ke dalam, si gendut kecil melihat seorang pria berjubah hijau dalam tidur nyenyak di ranjang batu dengan harimau roh ganas yang menjaga di sampingnya. Sebuah binar muncul di mata si gemuk kecil saat dia melemparkan pedang terbangnya ke samping dan bergegas masuk. Ketika harimau roh melihat sedikit lemak, ia menggeram pelan tetapi tidak menunjukkan permusuhan apapun. Secara alami tahu bahwa si gendut kecil adalah teman Su Zimo. Jika ada orang lain yang menerobos masuk seperti itu, harimau roh akan bergegas di depan Su Zimo untuk memblokir. Kakak, bangun! Si gendut kecil sudah berteriak sebelum dia mendekat. Meskipun Su Zimo tertidur lelap, dia sudah bangun tanpa sadar saat lemak kecil menerobos masuk. Sambil menggelengkan kepalanya yang mengantuk, Su Zimo duduk dan mengedipkan matanya yang mengantuk sambil meregangkan tendonnya. Bro, kemana saja kamu selama 3 bulan terakhir? Kenapa aku tidak melihatmu dimanapun? Sedikit lemak bertanya. Su Zimo menjawab dengan santai, saya pergi keluar untuk bersantai. Memutar matanya, si gendut kecil menggerutu, bro, kamu benar-benar percaya diri. 5 puncak berhadapan mendekat, namun kamu pergi keluar untuk bersantai. Berhenti sejenak, si gendut kecil beringsut ke arah Su Zimo dan berkata dengan misterius, Kak, pernahkah kamu mendengar bahwa sesuatu yang besar terjadi di sekte kita baru-baru ini? Su Zimo agak bingung saat dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Bro, kamu tahu ada pagoda 10 formasi di Arai Peak, kan? Iya, seorang murid misterius membersihkan seluruh pagoda 10 formasi. Jantung Su Zimo sedikit berdebar dan dia lebih terjaga sekarang. Sambil mengerutkan kening, dia bertanya, bagaimana kamu tahu tentang itu? Saya bukan satu-satunya. Semua murid percobaan dari 5 puncak mengetahuinya. Tak lama, seluruh sekte akan mengetahuinya. Ada banyak orang berkumpul di Arai Peak sekarang. Su Zimo terkejut. Dia tidak menyangka bahwa tindakannya yang tidak disengaja akan menyebabkan kegemparan seperti itu. Mungkinkah Penatua Luo dan Tuan Puncak Xuan Yi telah menyebarkan berita? Salah. Setelah dipikir-pikir, Su Zimo bertanya, apa maksudmu dengan murid misterius? Tidak ada yang tahu siapa yang membersihkan pagoda 10 formasi. Hehe, si gendut kecil tersenyum misterius saat dia berkata dengan berseri-seri, itu bagian yang paling luar biasa. Setelah murid itu membersihkan pagoda, dia tidak meninggalkan namanya di prasasti 10 formasi. Sekarang, murid dari kelima puncak menebak identitas orang itu. 10 prasasti formasi. Su Zimo mengedipkan matanya dan samar-samar mengingat bahwa ada prasasti besar yang penuh dengan kata-kata di samping pagoda 10 formasi. Apa maksudmu meninggalkan nama di prasasti 10 formasi? Su Zimo bertanya sekali lagi. Lemak kecil menjelaskan penggunaan prasasti 10 formasi. Setelah membersihkan pagoda, seseorang harus mengetuk lencana sekte mereka pada prasasti 10 formasi agar nama mereka dicatat. Su Zimo membeku sejenak dan bergumam pada dirinya sendiri, jadi, ada hal seperti itu.
Orang luar biasa itu menyelesaikan 10 level sekaligus dan pergi dengan anggun begitu saja. Betapa mengagumkan. Mata si gemuk kecil dipenuhi dengan kekaguman seolah-olah dia membayangkan sikap luar biasa seorang kultivator di tengah-tengah awan halus, pergi saat dia menjentikkan lengan bajunya. Kenyataannya, Su Zimo benar-benar kelelahan malam itu dan nyaris tidak berhasil mengembalikan pedang terbangnya. Tidak mungkin dia begitu riang. Si gendut kecil memperhatikan bahwa Su Zimo terganggu dan tampaknya tidak tertarik. Dia kemudian meraih lengan Su Zimo, berkata, "Bro, ayo pergi. Saya akan membawa Anda ke Arraipik dan Anda akan melihat betapa menakjubkannya orang itu." Diam-diam, Su Zimo menghindari tangan si gendut kecil dan menggelengkan kepalanya. "Aku akan memberikannya izin." Su Zimo tidak punya banyak waktu untuk memulai. Sekarang dia telah menghabiskan 3 bulan di Arraipik tanpa memurnikan eliksir, meningkatkan kultivasinya atau berlatih menggunakan pedang. Dia memiliki waktu kurang dari 3 bulan hingga akhir tahun. Bagaimana dia memiliki mood untuk bergabung dengan kerumunan? Lebih jauh lagi, dia adalah penantang misterius itu. Su Zimo sama sekali tidak penasaran. Pada saat yang sama, Su Zimo menyadari bahwa jika berita menyebar, itu akan membawa sedikit masalah baginya. Dia memutuskan untuk menyembunyikannya untuk saat ini. "Bro, ini adalah kerumunan besar di Arraipik sekarang. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Sayang sekali jika kamu tidak pergi melihatnya." Si gendut kecil tidak menyerah dan terus membujuk. Su Zimo terkekeh dan menjawab dengan santai, "Aku juga tidak tahu apa-apa tentang formasi. Apa hebatnya menantang pagoda?" Pernyataan itu dengan santai dilontarkan oleh Su Zimo. Namun, sedikit lemak langsung tidak senang. Bang! Telapak tangannya yang gemuk menghantam keras tempat tidur batu Su Zimo, mengeluarkan bunyi gedebuk. Su Zimo bingung. "Bro, itu bukan hal yang baik untuk dikatakan." Lemak kecil terus tersenyum dan ekspresinya sangat serius. "Mungkin murid misterius itu mungkin bukan tandinganmu dalam hal penyempurnaan senjata. Tapi bro, kamu tidak boleh meremehkan dia seperti itu. Apa maksudmu? Apa masalah besar tentang menantang pagoda? Apakah Anda tahu apa artinya bagi seseorang untuk dapat membersihkan level 10 dari 10 formasi pagoda?" Su Zimo bertanya secara otomatis, "Apa?" Lemak kecil tercengang mendengar pertanyaan Su Zimo. Setelah menahannya untuk waktu yang lama, wajahnya memerah dan dia juga tidak bisa memberikan jawaban. Secara alami, sedikit lemak tidak benar-benar marah. Itu hanya momen kemarahan bagi penantang misterius itu. Su Zimo melihat wajah malu si gemuk kecil dan tidak bisa menahan senyum. "Sebenarnya, aku adalah murid misterius itu." "Bro, berhenti main-main." Little Fat melambaikan tangannya untuk menyela. "Su Zimo," si gendut kecil berkata dengan suara yang dalam, "Bro, kamu harus mengerti bahwa melalui generasi murid percobaan dalam sejarah sekte, ada banyak jenius. Namun, yang terbaik di antara mereka hanya menyelesaikan level 6. Lihat Feng Haoyu itu. Dia mungkin tampak mengesankan sekarang, tapi sepertinya tidak ada jenius lain dengan akar roh angin di sekte tersebut. Dia hanya salah satu dari mereka. Namun, murid misterius yang menyelesaikan level 10 ini. Dia adalah orang pertama yang melewati ribuan tahun sejarah sekte kita." Su Zimo hanya bisa mengangguk setuju. "Pikirkan itu, Bang. Bukankah itu luar biasa ketika Anda berhasil melewati formasi 8 kesulitan dan menghancurkan gerbang pengujian roh? Sama seperti Anda, pencapaian murid misterius ini belum pernah terjadi sebelumnya." Petik 2. Dengan wajah tabah, si gendut kecil berkata dengan sungguh-sungguh, "Kak, kamu harus rendah hati. Rendah hati itu penting. Anda tidak bisa memandang rendah orang lain dengan santai. Itu tidak akan berhasil." "Baiklah, aku mengerti. Saya akan memeriksanya ketika saya punya waktu." Petik 2. Su Zimo berkeringat deras untuk percakapan ini. Ketika dia melihat si gendut kecil itu tidak berniat berhenti, dia mengubah topik pembicaraan. "Sudah lama sejak saya berkultivasi. Saya harus mengambil kesempatan untuk meningkatkan kultivasi saya." Petik 2. Si gemuk kecil memindai Su Zimo dengan spirit piring art. Dia masih di level 6 Ki Condensation. Dengan getir, si kecil gendut berkata, "Kak, lihat dirimu. Anda sudah berada di level 6 Ki Condensation 3 bulan lalu tetapi Anda belum berkembang sama sekali. Bagaimana Anda akan melawan Feng Haoyu?" Petik 2. "Bro, bahkan jika kamu tahu kamu tidak bisa memenangkannya, kamu harus bangkit dan tidak menyerah. Jalur kultivasi seperti melawan air. Jika Anda tidak maju, Anda akan didorong mundur. Anda telah menyia-nyiakan 3 bulan begitu saja. Apa yang harus saya katakan tentang Anda?" Mendesah. Su Zimo, Bab 112, Pilihan Eliksir dengan Susah Payah.
Suzimo akhirnya berhasil mengusir sedikit lemak. Dia kemudian berjongkok di pintu masuk gua tempat tinggalnya dan fokus pada pengaturan formasi. Dia membentuk formasi grade 2 formasi pengumpul asap. Karena identitas burung bodoh itu unik, Suzimo tidak berani membentuk formasi pembunuhan. Sudah cukup baginya untuk membuat formasi perangkap dan menahan burung bodoh itu. Berdiri di samping, harimau roh menyaksikan. Meskipun tidak mengerti apa yang sedang terjadi, ia menyadari bahwa kembalinya Suzimo pasti berarti bahwa Suzimo telah menemukan cara untuk menekan burung bodoh itu. Dia pergi selama 3 bulan penuh, itu bukan waktu yang singkat. Suzimo membutuhkan 1 hari penuh untuk menyiapkan formasi pengumpulan asap. Namun, dia tidak punya niat untuk berhenti setelahnya. Dia terus mengatur formasi kedap suara lain di luar formasi pengumpul asap. Dengan begitu, Suzimo tidak akan terpengaruh tidak peduli bagaimana burung bodoh itu menangis di dalam perangkap. Setelah itu, dia membuat jejak menggunakan lencana binatang roh di leher harimau roh sehingga yang terakhir akan memiliki akses tak terbatas ke gua tempat tinggal. Pada saat semuanya diatur, hari sudah malam. Suzimo menatap langit malam tanpa merasa mengantuk sedikit pun. Kurang dari 3 bulan untuk menghadapi akhir tahun, dia tidak punya banyak waktu lagi. Menurut rencana awalnya, dia akan mampu mencapai kondensasi ki sempurna melalui penggunaan batu roh yang cukup. Sekarang dia telah menghabiskan begitu banyak waktu di Array Peak, dia hanya akan bisa mencapai level 9 Ki Condensation maksimal pada akhir tahun. Bagaimanapun, dia belum memiliki banyak kemajuan dalam penyempurnaan eliksir. Terhadap kondensasi Ki yang disempurnakan Feng Haoyu, Suzimo tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang. Selanjutnya, Feng Haoyu mengolah salah satu dari 3 keterampilan rahasia utama, pedang etiril. Satu-satunya kesempatan Suzimo untuk menang adalah pada 2 manual formasi pedang. Dia harus menguasai formasi pedang tripartit dan heksagonal sebelum akhir tahun dan menjadi master formasi pedang. Suzimo tidak tidur sepanjang malam saat dia memanggil tungku eliksirnya dan mulai dengan penyempurnaan. Sebelumnya, dia memiliki kesempatan untuk memperbaiki eliksir grade 1. Namun, itu meledak karena gangguan derek kecil, menyia-nyiakan semua upaya sebelumnya. Setelah 3 bulan tidak memurnikan eliksir, teknik Suzimo jelas berkarat. Tidak dapat mengontrol suhu api dengan tepat, ramuan roh dibakar menjadi abu. Hanya sampai tengah malam ketika dia akhirnya menemukan perasaan itu dan masuk ke alurnya. Gagal berkali-kali di antaranya, Suzimo akhirnya berhasil memurnikan kuali ramuan yang datang pagi-pagi sekali. Biasanya, sebuah kuali akan berisi 9 eliksir. Namun, kompleksitas penyempurnaan meningkat dengan resep dan dengan demikian, jumlah eliksir berkurang. Misalnya, di antara eliksir grade 1, yang paling sulit adalah eliksir pendirian yayasan dan setiap penyempurnaan hanya akan menghasilkan 1 eliksir, tidak lebih. Spirit Gathering Elixir adalah yang paling sederhana untuk disempurnakan di antara eliksir grade 1. 9 eliksir pengumpulan roh meledak dari lubang di tungku eliksir dan melayang di udara. 8 dari eliksir memiliki 3 pola eliksir yang terukir di atasnya, itu adalah eliksir kelas atas. Salah satunya memiliki 4 pola obat mujarab, ramuan tingkat tertinggi. Melihat 9 eliksir yang telah dia haluskan melayang di udara, mata Suzimo berkedip saat dia merenung. Itu di luar dugaannya bahwa dia telah berhasil menghasilkan ramuan dengan kualitas seperti itu dengan upaya pertamanya. Penyempurnaan eliksir tidak seperti senjata. Untuk penyempurnaan senjata, api adalah fondasinya. Namun, inti sebenarnya dari itu adalah pada langkah-langkah tempering dan pengumpulan semangat. Adapun penyempurnaan eliksir, inti sebenarnya terletak pada 2 langkah ekstraksi. Semakin teliti ekstraksi, semakin sedikit pengotor eliksir dan semakin baik kualitas produk akhir. Dengan satu pemikiran, nyala api merah muncul dari ujung jari tangan kanan Suzimo dengan bunyi gedebuk. Hanya ada satu penjelasan mengapa dia bisa membuat ramuan dengan kualitas seperti itu adalah api roh level 3. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa api roh level 3 yang dihasilkan oleh tangan kanannya tidak seperti api roh level 3 biasa. Faktanya, itu sepertinya memberinya keuntungan unik dalam hal memurnikan ramuan roh. Selama dia terus berlatih memahami suhu api dengan tepat dan membiasakan dirinya dengan rasio ramuan roh, itu tidak akan mustahil baginya untuk membuat ramuan yang sempurna. Mungkin nyala apiku ini sebenarnya bukan api roh level 3. Mungkin itu hanya berbagi warna yang sama dengan 1. Petik 2. Suzimo menatap tangan kanannya berulang kali dan berpikir keras. Saat itu, teriakan familiar dari bangau muncul di luar gua tempat tinggalnya. Kau, harimau roh gemetar saat tersentak ketakutan.
Rambut di punggungnya semua berdiri saat ketakutan merembes keluar dari matanya. Bahkan setelah 3 bulan, harimau roh masih memiliki ketakutan yang tersisa. Itu sudah cukup untuk mengatakan betapa tersiksanya burung itu oleh bangau kecil. Akhirnya di sini, Suzimo tersenyum lembut saat dia melihat dengan tenang burung bangau kecil yang turun dari langit. Mengepakkan sayapnya, bangau kecil menatap Suzimo dengan ekspresi mengejek dan gembira. Artinya jelas, korek kecil, bahkan jika Anda bersembunyi di luar selama 3 bulan, Anda harus kembali cepat atau lambat. Kamu tidak bisa lepas dari genggamanku. Tepat ketika bangau kecil turun ke pintu masuk gua tempat tinggal, cahaya terang yang menyilaukan bersinar dari tanah. Pola formasi bersinar terang saat formasi pengumpulan asap diaktifkan. Kau, ekspresi bangau kecil berubah karena panik. Ia ingin terbang ke langit tetapi ia menyadari bahwa tidak peduli bagaimana ia mencoba, ia tidak dapat terbang keluar dari wilayah kecil itu. Itu terjebak. Dibesarkan di puncak etiril, bangau kecil secara alami mengetahui metode yang digunakan oleh para pembudidaya. Seketika, ia menyadari bahwa itu mungkin telah jatuh ke dalam jenis formasi array. Kau, marah, bangau kecil menjerit tajam dan keras. Namun, suaranya bergema di sekitar formasi kedap suara dan tidak bisa melewatinya. Di dalam gua tempat tinggal, harimau roh melihat bangau kecil yang membuka mulutnya tanpa suara yang keluar. Seketika, itu berseri-seri dan melompat-lompat di sekitar tempat itu dengan gembira. Gilirannya untuk melihat burung bodoh itu menderita. Akhirnya, pembalasan. Giliranku untuk membalas dendam. Harimau roh itu mengangkat kepalanya dan melolong, mengeluarkan semua kemarahannya. Ketika melihat provokasi harimau roh, bangau kecil bahkan lebih marah. Itu berdiri diam di tempat untuk beberapa waktu sebelum tiba-tiba mengepakkan sayapnya. Di tengah badai yang mengamuk terbentuk, ia menukik ke arah gua tempat tinggal dengan cakar yang dingin dan tajam. Harimau roh melompat ke kanan. Saat hendak menghindar, ia menyadari bahwa bangau kecil masih terjebak di wilayah yang sama dan tidak bisa melarikan diri sama sekali, ia hanya terbanting di tikungan seperti serangga tanpa kepala. Itu menyebabkan harimau roh tertawa lebih riang. Suzimo menghela napas lega. Jelas bahwa burung bodoh itu tidak tahu apa-apa tentang formasi. Selanjutnya, itu tidak cukup kuat untuk menembus formasi dengan kekuatan kasar. Dia akhirnya bisa berkultivasi dengan damai selama beberapa hari ke depan. Benar-benar acuh tak acuh terhadap bangau kecil yang mengamuk dan menangis di pintu masuk gua tempat tinggal, Suzimo mengeluarkan batu roh dari tas penyimpanannya dan menyalurkan ki kondensasi untuk diolah. Kultivasinya stagnan selama 3 bulan sekarang dan dia harus meningkatkannya sesegera mungkin. Meskipun dia baru saja memurnikan kuali ramuan pengumpul roh, Suzimo tidak berniat memakannya. Dia mengetahui dari Master Eliksir Peak sebelumnya bahwa selain eliksir sempurna, semua eliksir bertingkat lainnya memiliki kotoran. Dampak yang mereka miliki pada pembudidaya adalah sesuatu yang belum ditentukan. Pada saat itu, Suzimo sudah membuat pilihan. Kecuali jika itu adalah ramuan yang sempurna, dia tidak akan mengkonsumsinya dengan santai. Pada saat itu, Suzimo belum menyadarinya. Namun, pilihannya itu justru menjadi alasan mengapa dia mendapatkan dasar yang kuat yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun di jalur kultivasinya.